Oke, gimana rasanya ini? Mari kita cobain. Oh, gurihnya pas banget nih guys. Untuk bahan-bahannya, ini yang pertama ada beras ketan, kurang lebih beratnya 1 kilo. Ini sudah aku cuci bersih ya guys, lalu aku tiriskan. Kemudian ada juga kacang tolo merah yang sudah direndam semalaman ya guys ini ya. Lalu aku tiriskan. Beratnya itu kemarin 1/4 kilogram. Kemudian kita siapkan juga 2 bungkus kelapa parut. Ini kelapa yang agak muda ya guys, yang biasanya untuk orang bikin urap. Jangan menggunakan kelapa yang sudah tua ya guys, soalnya nanti kurang sedap. Nah, ini ada juga 4 sendok teh garam dapur. Kemudian ada 1 bungkus santan instan ya guys, agar lebih gurih. Jangan lupa siapkan juga daun pisang yang sudah dilayukan ya guys. Jangan lupa juga dilap agar bersih. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Beras ketan yang sudah kita cuci bersih tadi, kita tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu kemudian masukkan kacang tolo merahnya ya guys. Kemudian masukkan juga 2 bungkus kelapa parut. Untuk 2 bungkus kelapa parut ini setara dengan 1 buah kelapa ya guys. Oke, kemudian kita aduk menggunakan centong atau apa saja, terserah teman-teman aja, yang penting bisa diaduk ya guys. Oke, setelah itu kita tambahkan garamnya. Kita tuang semua ya. Atau kalau kurang asin kalian bisa tambahkan sesuai selera. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini aduknya tidak perlu terlalu merata dulu ya. Kemudian kita tambahkan 1 buah santan instan. Ini agar lebih gurih guys, jadi nanti rasanya lebih mantap. Oke, setelah itu kita aduk. Kalian juga bisa mengaduknya dengan menggunakan tangan, tapi jangan lupa tangannya harus dicuci dulu ya. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar merata ya guys. Oke, kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, di tahap ini adalah tahap yang membutuhkan sedikit keterampilan ya guys, yaitu dimana tahap pembungkusan. Nah, ini kita menggunakan daun pisang, dimana di dalamnya itu kita tambahkan 1 lapis lagi. Lalu kemudian kita gulung seperti ini ya guys. Kemudian bagian bawahnya ini kita tekuk, kita lipat, lalu kemudian kita padatkan ya guys. Kita padatkan sambil kita ketuk-ketuk. Nah, setelah itu bagian atasnya gantian kita tekuk dan kita padatkan untuk bagian bawahnya. Setelah itu baru kemudian kita lipat kedua sisinya dan kemudian kita ikat. Nah, cara mengikatnya ini mirip dengan cara orang mengikat kardus telur. Nah, buat kalian yang sering mengikat telur pasti tahu nih caranya. Oke, tenang. Caranya mudah kok. Kalian tinggal mengikat di bagian ujungnya dulu. Oke, kita ikat biasa ya guys. Simpul biasa. Ya mungkin bagi sebagian orang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa, ini gampang kok. Pokoknya caranya mirip orang mengikat telur ya. Oke, nah setelah itu, setelah ujungnya kita ikat, nah ini bagian bawahnya seperti ini. Nah, kita lilitkan lagi. Lalu kita masukkan ke bagian dalam lilitan. Nah, lalu kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Kita ulangi lagi. Kita lilitkan lagi. Nah, lalu kemudian kita masukkan lilitannya ke bagian dalam dan kita kencangkan. Kemudian, nah ini yang terakhir ya guys, kita lilitkan lagi. Masukkan ke dalam lilitan bagian dalam. Nah, langsung kemudian kita kencangkan dan kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita ikat ke ikatan yang awal tadi. Nah, ini kita ikat lagi ya. Ini diikat mati aja nggak apa-apa guys, agar ikatannya kencang ya guys. Kemudian langkah terakhir tinggal kita rapikan saja sisa-sisa talinya menggunakan pisau agar bungkusannya terlihat lebih rapi guys. Nah, jika sudah jadi seperti ini ya, nah mudah kan? Kalian pasti bisa. Dan tada, ini adalah lepet yang sudah aku bungkus semua ya guys.
Oke, memang agak memerlukan kesabaran. Haha. Lanjut kita rebus. Nah, di sini aku ngerebusnya menggunakan tungku ya guys. Karena apa? Karena ini ngerebusnya lama banget. Kurang lebih kita harus merebusnya selama 2 jam. Agar lepetnya benar-benar matang sempurna guys. Makanya aku pilih menggunakan tungku agar lebih hemat. Oke, langsung saja kita masukkan semua lepetnya. Sambil diaduk boleh ya guys, agar semuanya terendam semua. Jangan lupa ditutup agar lepetnya cepat matang. Nah, ini kita rebus kurang lebih selama 2 jam ya guys ya. Oke. Wow. Wanginya sudah keluar guys. Ini bau gurihnya tercium banget sih, aromanya nih mantap. Langsung aja kita angkat. Hati-hati ya guys ya, soalnya panas. Kalian bisa makan ini nanti ketika sudah agak dingin ya, soalnya kalau panas itu menurutku sih mengganggu sih. Tapi terserah kalian aja. Dan ini hasilnya. Wow. Dari tampilannya ya sudah menggiurkan banget ya guys ya. Oke, ini sudah dingin dan siap kita review. Mari kita cobain. Kita buka pakai pisau ya guys. Asinnya pas, gurihnya pas banget nih guys. Oke, gimana? Mudah kan? Terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.